Yeah, I've been running and running to keep it 100, it's all that I wanted. But lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just a man and I can't understand it. Proud that I win and I did it myself. Probably wouldn't if I got the help. Hearing subliminals all on myself. Feel like I'm breaking, I'm falling to hell. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke pertanyaan kepada The Brondol adalah bicara tentang bibit atau kecambah bersertifikat bibit unggul Indonesia adalah Yangambi. Pak Pendi, banyak sekali apakah Yangambi ini hanya dari PPKS? Padahal ada juga yang kok Yangambi yang bukan PPKS, asli atau palsu. Pada vlog kali ini saya ingin menjelaskan bahwa Yangambi sebenarnya adalah sebuah indukan Piscifera yang kita gunakan untuk penyerbukan di bibit unggul kelapa sawit di Indonesia ataupun di Malaysia sendiri. Karena bahwa produsen kecambah yang menghasilkan bibit Yangambi ini tidak hanya PPKS, tapi ada juga Sokvindo Yangambi, bibit Sain 4 Yangambi, ada juga Velda juga mengeluarkan Yangambi, produsen kecambah dari Malaysia. Lah Yangambi ini sangat sangat diminati oleh petani Indonesia karena memang Yangambi sendiri memiliki pelepah yang cukup panjang, namun produksinya luar biasa karena memang brondolannya sendiri rata-rata di atas 10 gram, yang mana bahwa dalam 1 kilo kurang dari 100 brondolannya, jadi brondolannya cukup besar-besar lah. Yangambi sendiri adalah diambil dari sebuah kota yang ada di Isagi, kota Isangi di daerah Kongo, di daerah provinsi Cupo itu, bahwa ini dijadikan indukan Pisciferanya. Dura yang digunakan untuk penyerbukannya adalah Dura Deli rata-rata, baik dari PPKS maupun Sokvin ataupun dari Sain. Nah, namun bahwa ketika Yangambi ini menjadi bibit yang sangat diminati, maka memang luar biasa karena memang produksinya luar biasa. Dimana bahwa pelepahnya memang panjang-panjang, bahwa rata-rata panjangnya ya di atas 5 meteran di usia 5 tahun, bahkan sampai 610 cm panjangnya. Nah, karena memang kalau ditanyakan bagaimana produktivitasnya Pak Pendi, saya bilang bahwa Yangambi ini memang produktivitasnya tinggi sekali. Dari keempat bibit ini, bahwa dari 4 produsen ini memang ya bedanya hanya tipis-tipis saja. Karena memang bentuknya yang bongsor, yang besar, produksinya sangat bagus sekali. Sekali lagi bahwa Yangambi yang ada di Indonesia tidak hanya dari PPKS yang mungkin selama ini dikenal dari PPKS, namun juga ada Yangambi dari Sokvindo, kemudian ada Yangambi dari DP Sain di Pekanbaru, ada juga dari Velda yang sekarang mau produsen dari Malaysia yang ada dari Tun Razak Jarantut yang ada di Pahang Malaysia yang sekarang mau masuk, yaitu adalah dari Velda ML161. Nah, ini yang produsennya bentuknya lumayan besar karena memang postur Yangambi sendiri memang sangat besar sekali. Kemudian rata-rata ini kalau informasi Yangambi dari keempatnya ini memang sekali lagi perbedaannya hanya sedikit-sedikit saja. Sedikit-sedikit saja. Panjang pelepahnya ya sekali lagi ya 5 meteran sampai 6 meteran. Kemudian panjang pertumbuhan meningginya juga sangat rendah sekali, di mana pertinggian meningginya cuma sampai hanya sekitar 55 sampai 60 cm per tahun. Dari keempat ini ya, ini kesimpulan dari keempat produsen ini. Kemudian ton per hektarnya juga luar biasa besar-besar. Kemudian potensi produksinya yaitu adalah 33 sampai 35 ton per hektar per tahun. Ini saya bilang rata-rata saja, tonasenya tidak jauh beda. Karena memang tonase sendiri ditopang dari memang pelepah yang panjang, maka rekomendasi penanamannya memang agak lebar dibandingkan yang lain. Yang lain misalnya secara normal rata-rata panjang susunan ataupun pola tanamnya menggunakan segitiga sama sisi 9 meter kali 9 meter kali 9 meter, jarak antar barisnya 7,8. Tapi kalau untuk Yangambi ini memang relatif lebih lebar, baik 9,2 kali 9,2 segitiga sama sisi, jarak antar barisnya 8 meteran. Ada juga sampai segitiga sama sisi, bahkan rekomendasi dari PPKS juga 9,4, yang mana pokoknya per hektarnya adalah 130 pokok per hektar. Namun karena memang buahnya besar-besar ini, maka
ini sangat direkomendasikan bagi para petani juga lah, terutama di lahan datar. Ini menjadi sebuah primadona yang ada di petani kelapa sawit Indonesia, yaitu adalah Yang Ngambi ini. Kemudian ekstraksinya juga nggak jauh-jauh beda. Ekstraksi atau penghasilan CPO-nya rata-rata 26 sampai 26,6 ton 26 sampai 26,6% CPO rendemennya. Ini juga menjadi primadona untuk ditanam di perkebunan swasta. Maka kalau bertanya lagi, Pak Penny, Yang Ngambi emang banyak diproduksi oleh tidak hanya satu saja? Jawabannya adalah benar sekali. Dan Yang Ngambi diproduksi sekarang ada 4 pada kali ini, yaitu adalah Yang Ngambi PPKS, Yang Ngambi Sokvindo, Yang Ngambi DP Sain 4, dan Yang Ngambi dari Velda yang berasal dari produsen Malaysia yang ada dari Tun Razak Jerantut di Pahang, Malaysia, yang sekarang mulai keluar untuk bisa dipasarkan karena sudah bekerjasama salah satu perusahaan di Indonesia yang dikenal dengan nama ML161 ini. Mungkin saja dulu informasinya. Jadi bahwa biar petani kelapa sawit juga nggak bingung apakah Yang Ngambi ini hanya satu saja, jawabannya adalah tidak. Sekali lagi, Yang Ngambi adalah sebuah nama kota yang kita ambil indukannya, yaitu di daerah kota Isangi, Provinsi Stopo, Republik Demokratik Kongo. Nah, itu indukannya, pisciferanya kita ambil, kemudian dijadikan sebagai indukan piscifera untuk penyerbukan bibit unggul kita dengan menggunakan rata-rata duranya adalah dura deli, diserbuki dengan menggunakan piscifera Yang Ngambi ini. Maka jadilah kecambah unggul yang sekarang ada yang namanya Yang Ngambi, yang diproduksi oleh 4 produsen kelapa sawit ini. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Maka mari kita tanam kecambah bersertifikat supaya hasilnya jelas, terukur, dan menjadikan kita lebih sejahtera pastinya. Karena banyak juga pertanyaan kepada The Brondol, Pak Penny, saya nanam 1 hektar, kenyataannya buah landaknya banyak dan sebagainya. Begitu ditanya adalah dia menggunakan bibit-bibit cabutan atau bibit abal-abal. Lah, ini yang menjadi susah bagi saya untuk mengatakannya. Karena bahwa sekali lagi bibit abal-abal adalah random genetik. Sekali lagi random genetik. Ini mungkin bagi petani yang paham saja. Karena kalau nggak paham juga pasti akan ngayal. Cabutan juga pasti akan baik. Jawabannya adalah tidak baik karena random genetik. Sementara kalau dia bibit bersertifikat, maka dia sudah diserbuki dengan sangat intensif, maka semuanya adalah terukur oleh balai produsen kecambah ini. Baik PPKS, Sokvindo, Sain, ataupun dari ML161 Velda ini. Mungkin saja dulu yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberikan saya, Anda semuanya kesehatan dan kebahagiaan tanpa syarat, dan menjadikan kita menjadi keluarga, calon keluarga yang akan bertemu nanti di surga Allah yang maha segalanya. Terima kasih. Salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.